saja kita ke materinya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum berbasis kompetensi berupaya mengkondisikan setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, sumber daya, norma, integrasi, dan aplikasi berbagai kecakapan kinerja. Dengan kata lain, KBK berorientasi pada pendekatan konstruktivisme. Pertama, hakikat kurikulum KBK. Perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum KBK disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Kedua, landasan kurikulum KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dalam pendidikan agama Islam memiliki landasan yang kuat, meliputi landasan ideal yang mencakup Pancasila dan Undang-Undang 1945, landasan empiris yang meliputi konteks pendidikan dan perkembangan global. Yang ketiga, prinsip kurikulum KBK. Kurikulum Pendidikan Agama Islam PAI berbasis kompetensi atau KBK memiliki prinsip-prinsip penting yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa secara holistik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi relevan, elektabilitas, kontinuitas, dan efektivitas. Prinsip ini mendukung pembentukan karakter dan kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan. Keempat, yaitu struktur kurikulum KBK. Struktur kurikulum PAI dalam KBK meliputi ajaran pokok Islam, yaitu akidah atau keimanan, rukun iman, Islam dan ihsan, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Kelima, kelebihan dan kekurangan kurikulum KBK. Kelebihan kurikulum KBK yang pertama, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Yang kedua, bentuk pelaporan hasil belajar memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran dan memudahkan evaluasi untuk perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Yang ketiga, penilaian yang menekankan pada proses yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal. Yang keempat, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Kelemahan kurikulum KBK. Yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan. Yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya. Yang keempat, memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi merupakan sistem pengukuran perilaku yang menggunakan paradigma behaviorisme. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan agar lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan, diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Yang pertama, hakikat KTSP. KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kedua, landasan dan prinsip KTSP. Pengembangan KTSP didasarkan pada dua landasan pokok, yaitu landasan empiris dan landasan formal. KTSP juga dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip seperti berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Struktur kurikulum KTSP. Struktur kurikulum KTSP mencakup tujuan pendidikan,
muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus yang berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar. 4. Kelebihan dan kekurangan KTSP. Kelebihan KTSP mendorong sekolah untuk lebih kreatif dalam menyelenggarakan pendidikan. Sekolah dapat mengembangkan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan sekolah dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhannya. Kekurangan KTSP. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjabarkan KTSP. Hanya menekankan pada aspek kognitif. Materi yang diajarkan belum diimplementasikan langsung pada peserta didik. Baik, langsung saja. Yang ketiga yaitu K13. K13 merupakan kurikulum yang terintegrasi. Dengan kata lain, K13 merupakan kurikulum yang dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dan pendekatan pengetahuan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Yang pertama yaitu hakikat K13. Hakikat K13 adalah sebagai penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi dengan tujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Yang kedua yaitu landasan K13. K13 dikembangkan dengan beberapa pokok landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan konseptual, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu prinsip K13. K13 merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkatan satuan pendidikan atau KTSP. Prinsip kurikulum 2013 yaitu termasuk dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Keempat yaitu struktur K13. Ada beberapa struktur dari K13. Yang pertama yaitu karakter dasar kurikulum, kedua struktur kurikulum, ketiga pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan ada beberapa struktur lainnya. Yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan K13. Ada beberapa kelebihan dari K13. Salah satunya yaitu menekankan pada kepemimpinan siswa dan budi pekerti. Dan adapun kekurangan dari K13 ya salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, perbandingan KBK, KTSP, dan K13. Ada beberapa perbandingan di antara KBK, KTSP, dan K13. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran, yaitu KBK dan KTSP menggunakan pendekatan inquiry, sedangkan K13 menekankan peningkatan ilmiah. Yang kedua yaitu paradigma, yaitu semua dorongan pembelajaran tertuju terhadap siswa. Selanjutnya, yang ketiga, metode dan penilaian. Metode pembelajaran K13 hanya tidak berbeda dari sebelumnya, sedangkan penilaiannya itu terstruktur dalam K13. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu pembelajaran tematik, yaitu K13 menerapkan pembelajarannya ke semua kelas, sedangkan untuk KTSP hanya untuk kelas awal saja. Mungkin hanya ini, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.